Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gelap Malam Official, channel yang membahas sebuah kisah dan misteri. Kali ini admin akan membahas kisah sebuah asal muasal adanya pocong di Nusantara. Namun sebelum kita memasuki kisahnya, jangan lupa di like dan subscribe karena cara ini hanya tayang di YouTube. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Inilah kisahnya. Kisah adanya pocong di Nusantara berawal dari anak kecil yang bernama Dulo. Sejak kecil Dulo merupakan anak yatim piatu. Bapaknya bekerja sebagai tukang panjat pohon. Beliau meninggal karena jatuh dari pohon kelapa saat Dulo berusia 2 tahun. Sedangkan ibunya meninggal karena terkena serangan jantung saat Dulo berusia 12 tahun. Setelah itu Dulo hanya tinggal dengan neneknya. Neneknya bekerja sebagai penganyam bakul yang terkadang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pernah Dulo dan neneknya tidak makan 2 hari berturut-turut karena pada saat itu anyaman si nenek tidak laku sama sekali. Setiap kali lapar, nenek dan cucunya hanya minum air putih agar perutnya kembung dan menghilangkan rasa lapar. Tetapi tetap saja, walaupun Dulo sudah minum banyak air, perutnya malah kembung dan rasa lapar tak kunjung hilang. Saat itu Dulo dan neneknya benar-benar kelaparan. Karena bingung apa yang harus ia lakukan, Dulo meminta izin pada neneknya untuk pergi mencari pekerjaan. Neneknya pun mengizinkan, namun sebelum Dulo pergi, nenek membekali cucunya dengan sebuah keris yang berukuran sangat kecil yang muat jika dimasukkan ke dalam kantong. Dulo, simpan keris ini buat keberuntungan, kata si nenek pada si Dulo. Dulo hanya mengangguk saja. Dulo kecil dengan perutnya yang lapar pergi meninggalkan neneknya. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Ia hanya mengikuti kata hatinya saja. Ia berjalan ke arah barat dan meninggalkan perkampungan. Tidak ada bekal apapun yang dibawa. Tanpa alas kaki, bajunya pun sudah kumal dan tipis. Ia melewati kampung demi kampung hingga akhirnya ia terjatuh. Perutnya sangat lapar. Ia benar-benar kehabisan tenaga dan tak mampu meneruskan perjalanannya. Ia merasa bahwa dirinya akan mati saat itu juga. Dulo terkapar di jalan setapak selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang menemukan. Namun ia masih bertahan hidup. Jalan setapak itu adalah jalan menuju kampung Bojong Pinang. Tinggal berapa kilometer lagi, ia akan sampai di kampung itu. Namun tubuhnya sudah tak berdaya. Menjelang malam melintaslah sebuah delman di jalan setapak itu. Melihat orang yang terkapar di sana, delman itu berhenti. Seorang wanita turun dari delman tersebut. Wanita itu sangat cantik dan berpakaian seperti seorang bangsawan. Wanita itu kaget ada anak kecil yang terkapar di jalan setapak itu. "Kamu kenal anak ini?" tanya wanita itu pada Pak Kusir, si pengemudi delman. "Saya nggak kenal, Bu. Mungkin dia berasal dari kampung sebelah," jawab Pak Kusir. Wanita itu bernama Inggit. Ia adalah istri dari orang terkaya di kampung Bojong Pinang. Ia hendak menjenguk saudaranya yang melahirkan di kampung sebelah. Namun melihat ada anak kecil yang terkapar di tengah jalan, ia benar-benar kasihan. Ia memperhatikan anak itu dan ternyata Dulo masih hidup. Kedua matanya masih berkedip, tapi Dulo tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. "Kamu berasal dari mana, Nak?" tanya Inggit sambil menatap wajah Dulo. Dulo hanya bisa menjawab dengan bahasa isyarat. Perlahan ia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah timur. "Bawa dia ke atas delman ya," kata Inggit. Pak Kusir pun menurutinya. Ia membopong tubuh Dulo ke atas delman. Dulo pun dibawa oleh Inggit. Sepanjang perjalanan ia diberi makan dengan nasi ketan. Dulo memakannya dengan sangat lahap dan perlahan ia pun sudah mulai bisa bicara. Ia bilang ke Inggit bahwa ia berhari-hari tidak makan. Ia juga meminta tolong ke Inggit untuk memberi neneknya makanan. Singkat cerita, setelah Inggit menjenguk saudaranya, ia pun langsung pergi ke rumah Dulo untuk menolong neneknya. Inggit membawa nasi dan lauk pauk yang diambil dari rumah saudaranya.
Namun nasib buruk menimpa nenek malang itu. Saat Inggit dan Duloh tiba di sana, nenek itu sudah meninggal. Nenek itu pasti mati kelaparan. Di desa Duloh memang sedang dalam keadaan paceklik. Warga di sana banyak yang kelaparan dan hidup susah. Setelah nenek Duloh dimakamkan, 1 hari kemudian Inggit kembali menemui Duloh. Wanita itu menawarkan pekerjaan kepada Duloh sebagai pengembala kerbau. Kebetulan kerbau milik keluarga Inggit dan ia butuh tambahan pengembala. Duloh dengan senang hati menerima pekerjaan itu. Nantinya ia akan membantu Ki Sarkam yang juga bekerja kepada Inggit sebagai pengembala kerbau. Pagi harinya, Duloh meninggalkan rumah dan pergi bersama Inggit. Sepanjang perjalanan, Duloh bercerita bahwa orang tuanya sudah meninggal saat ia masih kecil. Ia juga bercerita bahwa hidupnya serba kesusahan dan neneknya hanya bekerja sebagai penganyam bakul. Inggit semakin kasihan mendengar cerita anak kecil itu. Setibanya di rumah Inggit, Duloh benar-benar terkesima lantaran rumah wanita itu sangat besar dan luas. Duloh berdiri di depan rumah Inggit. Tak lama kemudian keluarlah seorang laki-laki yang berusia 35 tahun. Laki-laki itu berkumis sangat tebal, memakai jas warna hitam dan sarung batik berwarna keemasan. Lelaki itu adalah Raden Jaya Kusuma. Orang-orang biasanya memanggil Raden Jaya. Raden Jaya adalah orang terkaya di kampung itu sekaligus suami dari Inggit. Raden Jaya mempersilahkan Duloh memasuki rumahnya. Duloh disuguhi makanan dan buah-buahan enak. Raden Jaya dan istrinya benar-benar sangat baik kepada Duloh. Raden Jaya juga memperkenalkan Duloh kepada Ki Sarkam, salah satu pengembala kerbau yang juga bekerja kepada Raden Jaya. Melihat penampilan Ki Sarkam yang memakai baju serba hitam dan golok yang diselipkan di pinggangnya, Duloh bergidik ngeri. Ia duduk di samping Duloh. Nak Duloh, ini adalah Ki Sarkam. Ia yang akan membimbing kamu dalam mengurus kerbau, kata Raden Jaya. Duloh mengangguk saja. Ki Sarkam memandang Duloh dengan tatapan yang tajam dan terkesan mengerikan. Sesaat kemudian, dari dalam bilik kamar muncullah seorang anak perempuan yang sangat cantik. Anak itu bernama Rara. Ia berusia 9 tahun dan satu-satunya anak Raden Jaya. Lalu Duloh pun dibawa oleh Ki Sarkam ke kandang kerbau. Ia menyuruh anak itu mengeluarkan seekor induk kerbau dari dalam kandangnya. Ragu-ragu Duloh memegang tali kerbau itu, lalu menyeretnya keluar dari kandang. Sebenarnya Duloh masih takut dalam mengurus kerbau. Ia takut diseruduk. Kau bawa kerbau itu ke sana, suruh Ki Sarkam sambil menunjuk Jala Setapak. Duloh pun mengangguk saja. Perlahan ia bawa kerbau itu ke Jalan Setapak, sedangkan Ki Sarkam mengikuti dari belakang. Sepanjang hari Duloh mengembala kerbau-kerbau itu, sedangkan Ki Sarkam menjaga kerbau yang sedang makan. Ini adalah kisah di episode 1. Untuk kelanjutan cerita Duloh, jangan lupa ikuti channel Gelap Malam Official. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe channel ini. Dan akan kami bahas di episode kedua untuk asal-muasal pocong di Nusantara. Simak ceritanya akan kami hadirkan pada channel ini. Terima kasih.